Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait mindset inovatif manajemen kelas. Sebab manajemen kelas itu ternyata dari waktu ke waktu ini mengalami berbagai macam perubahan, baik dari segi persepsi maupun dari tindakan manajemen kelas itu sendiri. Untuk itu sangat penting kayaknya untuk kita pelajari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menyimak presentasi dari sahabat kita Muhammad Rifan dari lokal A dan Kamalia dari lokal B yang akan menyampaikan bagaimana manajemen kelas secara tradisional. Ya. Manajemen kelas secara tradisional itu bagaimana? Apakah sampai saat ini kita sebagai guru atau sebagai dosen masih memanajemen kelas, memanajemen lokal yang kita masuki dengan cara tradisional ataukah sudah berubah? Nah, kemudian materi manajemen kelas masa kini akan disampaikan oleh Muhammad Rohandi Yusuf dari lokal A bersama dengan Katrini dari lokal B. Adapun materi tentang manajemen kelas dalam pembelajaran online akan disampaikan oleh Muhammad Safwan dari lokal A bersama dengan Khafifah Sawitri dari lokal B. Ayo kita sama-sama saksikan presentasi dari kawan-kawan kita. Simak dengan seksama, siapkan komentar Anda, berikan apresiasi terhadap mereka, sampaikan catatan, tuangkan pendapat Anda pada kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan like semua komentar-komentar yang ada. Yuk kita sama-sama saksikan presentasi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan yaitu manajemen secara tradisional. Saya Kamalia selaku moderator sekaligus pemateri pertama dan teman saya yaitu Muhammad Rifan sebagai pemateri kedua. Konsep manajemen. Apa sih manajemen itu? Manajemen kelas yaitu segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta didik dengan baik. Yang kedua yaitu pengelolaan kelas secara efektif. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dan siswa yang memanfaatkan sarana yang tersedia untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Jadi, pembelajaran dapat terwujud apabila ada interaksi antara guru dan siswa. Yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen kelas. Yang pertama, agar pengajaran dapat secara maksimal sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu untuk memberikan kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pembelajarannya. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran di masa yang mendatang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rifan. Assalamualaikum, kita melanjutkan penjelasan dari saudari Kamalia. Kita masuki ke pembahasan D, beberapa masalah dan pemecahan masalah manajemen kelas. Keragaman perilaku pendidik merupakan permasalahan bagi peserta didik atau bagi pendidik dalam penyelenggaraan manajemen kelas.
Nilai perilaku pun akan dinilai beragam menurut perspektif multibudaya. Menurut Mada Pirdata, masalah manajemen kelas yang berhubungan dengan perilaku peserta didik ada 7. Yang pertama, kurangnya kesatuan. Kedua, tidak terdapat standar perilaku dalam pekerjaan kelompok. Ketiga, reaksi negatif terhadap anggota kelompok. Keempat, kelas menelir kekeliruan temannya. Yang kelima, mudah bereaksi hal-hal yang negatif. Keenam, moral yang rendah, permusuhan agresif. Yang ketujuh, tidak mampu menyesuaikan diri pada lingkungan yang berubah-ubah. Kita masuki ke pembahasan yaitu konsep modern manajemen kelas. Manajemen kelas dipandang sebagai suatu proses untuk mengendalikan atau mengontrol perilaku siswa di dalam kelas. Definisi ini diwarnai oleh ancaman manajemen yang bersifat otoritatif, di mana guru melakukan tugas utama sebagai pencipta dan pemelihara suasana kelas agar tetap menjadi disiplin siswa di dalam kelas. Sebagai ukuran pertama keberhasilan dalam pengelola kelas. Kita masuki bab yang ketiga yaitu kesimpulan. Secara tradisional, kelas didefinisikan sebagai setiap usaha pendidik untuk mempertahankan disiplin dan keterlibatan kelas. Konsep ini dibangun dengan asumsi bahwa kelas yang disiplin, tempat peserta didik masuk tepat waktu, duduk pada tempat yang telah ditentukan, patuh secara penuh terhadap pendidik, tidak melirik ke kiri dan ke kanan, memelihara atau menerima kehadiran pendidik dengan penuh kepatuhan, tidak ada suara gaduh merupakan faktor untuk menyukseskan kegiatan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulun akan menyampaikan materi sesuai yang diberikan atau ditugaskan di dalam mata kuliah Bapak Sahrani. Nah, jadi pada mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan kami diberikan materi manajemen kelas masa kini. Ya, dalam hal ini Ulun akan menjelaskan secara singkat pada makalah yang telah kami buat. Ulun akan menjelaskan secara singkat apa ringkasan dari isi makalah kami. Yang pertama adalah latar belakang. Kenapa sih manajemen kelas itu penting gitu. Dan ternyata manajemen kelas itu sangat penting untuk menunjang keefektifan belajar dan mengajar di kelas. Saya jelaskan sedikit. Manajemen kelas yang baik sangat penting untuk mendorong tercapainya hasil pendidikan yang positif. Sejumlah penelitian menunjukkan pentingnya sekolah berfokus pada manajemen kelas dengan menekankan pada proses belajar mengajar jika ingin berhasil dalam meningkatkan mutu sekolah. Nah, jadi manajemen sekolah ini sangat penting untuk meningkatkan mutu pelajaran. Ya, hal utama dalam manajemen kelas ini terutama dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya. Kenapa? Karena yang mengatur dalam kelas tersebut adalah guru. Ya, lanjut ke pembahasan. Ya, kita akan mempelajari apa sih itu manajemen dan apa itu kelas. Saya akan bacakan sedikit secara ringkas. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, sedangkan murid dan kelas adalah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapatkan pembelajaran dari guru. Jadi itu pengertian manajemen dan pengertian kelas. Lalu apa sih pengertian manajemen kelas secara umum? Nah, berdasarkan definisi dapat dijelaskan bahwa manajemen merupakan usaha dari pihak guru untuk menata kehidupan kelas, dimulai dari perencanaan kurikulumnya, penataan prosedur dan sumber belajarnya, mengatur lingkungannya untuk memaksimalkan efisiensi, memantau kemajuan siswa dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin muncul dalam proses belajar. Nah, jadi dari manajemen kelas artinya
mengatur secara terstruktur dari awal hingga akhir. Jadi dari proses kurikulum, kemudian sumber belajar, bahkan sampai kepada masalah-masalah yang mungkin muncul kepada mahasiswa atau siswa yang kita ajar. Jadi kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni apa sih fungsi dan apa sih tujuan manajemen kelas itu. Nah, jadi fungsi manajemen kelas adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi potensi peserta didik yang lainnya. Agar fungsi manajemen peserta didik dapat tercapai, ada beberapa fungsi manajemen kelas tersebut sebagai berikutnya. Sebelum saya jelaskan apa itu yang perlu dilakukan, jadi manajemen kelas itu fungsinya adalah untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin itu bagi seorang peserta didik. Di antaranya caranya, fungsi-fungsinya adalah, saya bacakan secara ringkas, memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pengajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu. Ya, itu salah satunya. Jadi guru bisa memantau murid atau perkembangan dari muridnya tersebut. Kemudian kita masuk ke tujuan dari manajemen kelas, itu untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar di lembaga pendidikan sekolah. Nah, jadi tujuan pendidikan itu adalah untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik, sedangkan fungsi tadi adalah untuk meningkatkan potensi yang ada di dalam diri peserta didik tersebut. Nah, kita masuk ke selanjutnya, yakni pendekatan utama dalam manajemen kelasnya. Jadi dalam manajemen kelas itu ada pendekatan tertentu yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik. Ya, di antaranya itu secara umum ada 3, yakni saya sudah sebutkan saja. Pendekatan perubahan tingkah laku atau behavior modification. Kemudian yang kedua adalah pendekatan proses iklim sosio emosial. Nah, jadi secara sosial dan emosi. Kemudian yang ketiga itu adalah pendekatan proses kelompok. Saya jelaskan secara singkat. Yang pertama adalah pendekatan pengubahan tingkah laku. Nah, jadi pendekatan ini bertolak dari psikologi behavioristik yang menganggap bahwa semua tingkah laku merupakan hasil belajar. Nah, jadi di sini seorang guru itu diharuskan memiliki tingkah laku yang baik terhadap muridnya agar bisa dicontoh. Itu salah satu contoh yang bisa kita ambil. Kemudian yang kedua, pendekatan emosial. Nah, sosial emosional. Nah, jadi hubungan guru dengan siswa yang penuh simpati dan saling menerima merupakan kunci pelaksanaan dari pendekatan ini. Nah, jadi antara guru dan siswa itu harus saling simpati atau saling menghormati atau saling memahami. Nah, ini merupakan pendekatan sosio emosional. Yang ketiga adalah pendekatan kelompok. Pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa pertama, pengalaman belajar di sekolah berlangsung dalam suasana kelompok, yaitu kelompok kelas. Kedua, tugas guru yang terutama dalam pengelolaan kelas adalah membina dan memelihara kelompok yang efektif dan produktif. Berdasarkan asumsi tersebut, maka susunan atau pengelolaan kelas dengan pendekatan ini memiliki ciri sistem sosial sebagaimana dijumpai di luar sekolah dan tentu saja dengan aktivitas mengarah pada perilaku atau tujuan yang dikehendaki. Jadi kelompok itu seperti itu, teman-teman. Kemudian kegiatan utama dalam manajemen kelas. Nah, kegiatan utama dalam manajemen kelas, arti kelas yang sesungguhnya maksudnya di dalam ruangan ya. Kegiatan utamanya itu ada kira-kira 8 atau 9, saya sebutkan saja. Menata ruang kelas dan perlengkapannya, itu yang pertama. Kemudian menjadikan wilayah berlalu lintas tinggi bebas dari kemacetan. Ya, maksudnya wilayah-wilayah di mana banyak peserta didik berkumpul dan wilayah yang selalu digunakan dapat menjadi tempat bagi distraksi dan kekacauan. Wilayah dengan lalu lintas tinggi meliputi wilayah kerja kelompok, tempat sampah, wilayah penyimpanan bahan ajar, stasiun komputer, meja tulis peserta didik dan guru. Wilayah ini sebaiknya dipisahkan dalam jarak yang luas satu sama lain, memiliki ruang yang luas dan mudah tercapai.
Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat dipantau dengan mudah oleh guru. Nah, ini salah satu fungsinya tadi. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat dengan mudah melihat presentasi dan tampilan seisi kelas ketika pergerakan posisi guru dan posisi didik dalam presentasi diskusi yang melibatkan seluruh kelas. Nah, jadi manajemen kelas itu bagaimana kita memanage atau memanajemen agar peserta didik itu memperhatikan, agar mudah juga dia memperhatikan. Dan selanjutnya adalah pengelolaan ruang kelas yang efektif, pengelolaan pekerjaan peserta didik, pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan perilaku bermasalah peserta didik. Ini sudah saya jelaskan. Perilaku bermasalah peserta didik harus ditangani dengan segera untuk mencegah perilaku tersebut terus berkembang dan menyebar. Perilaku tersebut sebaiknya ditangani secara langsung tetapi tanpa reaksi yang berlebihan. Adapun strategi pengelolaan perilaku bermasalah peserta didik sebagai berikut. Ini tadi dari manajemen kelas itu mengurus dari berbagai permasalahan, ya, jadi kurikulum, kemudian sumber belajar, bahkan sampai permasalahan. Ini salah satu saya sebutkan. Yang pertama adalah interaksi kecil dapat dilakukan dengan cara berikut: penggunaan isyarat nonverbal, terus berkegiatan yang sedang berlangsung, gunakan kedekatan, nah, jadi menggunakan kedekatan tadi secara emosional. Yang kedua, intervensi sedang dapat dilakukan dengan cara tersebut: menahan sebuah hak istimewa atau kegiatan yang diharapkan, mengisolasi atau memindahkan peserta didik. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketiga, intervensi yang lebih besar dapat dilakukan dengan cara berikut: gunakan pemecahan masalah, gunakan strategi saat berpikir, berunding dengan orang tua. Nah, jadi salah satunya adalah berunding dengan orang tua. Jadi untuk penjelasan ini saya kira cukup dulu dan akan dilanjutkan oleh teman saya Katrini untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Katrini, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Ulun akan melanjutkan penjelasan dari Rohandi Yusuf, yaitu D. Internet untuk manajemen pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak dapat dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha peningkatan mutu pendidikan. Pembelajaran jarak jauh atau distance learning adalah pembelajaran di mana antara pembelajaran atau siswa mahasiswa dengan pembelajar atau guru dosen tidak berada dalam satu tempat pada waktu yang bersamaan. Pada pembelajaran semacam ini, penggunaan media sangat menentukan hasil belajar. Media yang digunakan dalam belajar jarak jauh dapat berupa media cetak seperti modal atau media elektronik yang biasanya dikemas dalam bentuk pembelajaran berbantuan komputer yang berbasis web, selanjutnya dikenal dengan e-learning. Tantangan profesionalisme guru di era digital. Percaya atau tidak, telah terjadi revolusi pengetahuan di mana dunia sudah semakin go digital. Makin banyak buku yang telah dirubah ke dalam format digital book dan dengan mudah diakses melalui situs seperti Google Scholar dan Wikipedia. Bahkan ada satu proyek besar untuk pendigitalkan buku yang disebut dengan nama Project Gutenberg. Proyek tersebut memiliki misi utama mendigitalkan buku-buku yang sudah berstatus publik domain. Juga sudah seharusnya pemerintah termasuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk membiayai penerbitan elektronik book atau e-book sebagai buku pedoman bagi peserta didik, terutama sekali bagi jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah yang dapat diakses dengan mudah di mana saja dengan fasilitas internet. Dengan adanya buku digital tersebut akan memudahkan mencari informasi sebagai bahan ajar secara cepat dan mengakses mesin pencaharian seperti situs-situs Google dan Yahoo.
Bagaimana dosen atau guru manajemen kelas pada mahasiswa kekinian? Dosen yang tidak mampu mengikuti perkembangan zaman akan ditinggalkan oleh peserta didiknya. Saat ini tuntutan masyarakat sangat tinggi akan pendidikan berkualitas dan sudah selayaknya dosen memenuhi dirinya dengan kualifikasi terhadap untuk menyambut tuntutan tersebut. Sudah bukan zamannya lagi dosen tidak bisa memanfaatkan teknologi, dan pembelajaran teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan belajar. Perkembangan teknologi juga memiliki sisi negatif. Banyak pihak yang merasa sangat khawatir akan dampak buruk interaksi peserta didik dengan gawai. Kekhawatiran ini sangat beralasan karena kenakalan remaja semakin beragam bentuknya seiring dengan mudahnya akses terhadap internet. Setiap kemajuan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai religius dan budaya dapat diambil manfaatnya semaksimal mungkin. Dosen harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Sawitri dan rekan saya yang bernama Muhammad Safwan. Kami dari kelompok 47 ingin menyampaikan materi tentang manajemen kelas dalam pembelajaran online untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan manajemen pendidikan dari dosen pengampu Bapak Syahrani, SPD MM. Baiklah, saya ingin membacakan materi pertama, yaitu pengertian manajemen kelas. Manajemen berasal dari bahasa Latin, dari kata manus yang artinya tangan, dan eger yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manager yang berarti menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan, dengan mendaya gunakan seluruh sumber daya yang ada. Adapun tujuan manajemen kelas, yaitu 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. C. Prinsip manajemen kelas. 1. Sebagai seorang pendidik harus akrab dengan anak didiknya. 2. Seorang pendidik menggunakan berbagai alat untuk media yang bervariasi dalam mengajar sehingga meningkatkan perhatian anak didik. 3. Seorang pendidik menekankan hal positif kepada anak didik. 4. Guru harus hangat dan antusias. 5. Guru harus mampu memberikan tantangan. Dan 6. Guru harus memperhatikan media yang ia pilih. 6. Guru harus memperhatikan media yang ia pilih benar agar semua siswa yang mengikuti bisa menangkap apa yang ia sampaikan. D. Strategi manajemen dalam kelas online. 1. Memotivasi anak didik dan mengetahui apa saja tantangan mereka dalam mengikuti kelas online. 2. Menumbuhkan hubungan positif antara pendidik dan anak didik, dan juga antara sesama anak didik, agar terciptanya lingkungan belajar yang produktif meskipun secara online. 3. Menerapkan aturan dan dalam berkomunikasi secara online dengan anak didik, misalnya penggunaan kamera dan kontribusi mereka dalam diskusi. 4. Mengakui anak didik yang selalu produktif dan terlibat dalam kelas online. Pendekatan manajemen kelas. 1. Pendekatan perubahan perilaku. Dalam pendekatan perilaku ini dapat dikemukakan bahwa mengabaikan perilaku siswa yang tidak diinginkan dan menunjukkan persetujuan atas perilaku yang diinginkan adalah amat efektif dalam menumbuhkan perilaku yang baik bagi para siswa kelas. 2. Pendekatan iklim sosio-emosional. Menurut William Rogers bahwa pelajaran perlu bersifat tulus terhadap siswanya, menerima dan menghargai siswa sebagai manusia serta memahami siswa dari sudut
siswa itu sendiri. 3. Pendekatan proses kelompok. 3. Pendekatan proses kelompok menurut RA Schmock dan FPA Schmock bahwa terdapat 6 unsur yang berkaitan dengan pengelolaan kelas. Unsur-unsur yang dimaksud adalah harapan, kepemimpinan, kemenarikan, norma, komunikasi, dan keeratan hubungan. Implementasi manajemen kelas. Untuk mengimplementasikan manajemen kelas secara efektif dan efisien, guru harus memiliki kelas. Selain itu, guru dituntut untuk melakukan fungsinya sebagai guru dalam meningkatkan proses pembelajaran dan manajemen kelas, membina dan memberikan saran positif kepada siswa. Sekian materi dari kami. Demikianlah penyampaian atau presentasi dari sahabat-sahabat kita lokal A dan lokal B yang sudah menjelaskan terkait manajemen kelas secara tradisional, juga manajemen kelas masa kini, dan terlebih lagi terkait manajemen kelas dalam pembelajaran online. Selanjutnya presentasi dalam video ini kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita lanjutkan pada kolom komentar ya. Ayo sama-sama kita komentari